Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Sekar Utami, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Kampus Kebun Jeruk. Saya mahasiswa jurusan Hukum dengan nomor induk mahasiswa 2021-0401-108. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi berjudul Penggunaan Ejaan dan Puebi dalam Karya Tulis. Apa itu ejaan? Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, serta penggunaan tanda baca. Dalam sebuah karya tulis, ejaan merupakan aturan yang harus dipatuhi demi keteraturan dalam bahasa tulis. Ejaan bahasa Indonesia meliputi pemakaian huruf kapital, huruf miring, serta penulisan unsur. Selanjutnya ada puebi. Puebi adalah serangkaian aturan yang digunakan secara resmi dan formal, serta wajib digunakan dan dipatuhi dalam menulis. Penggunaan puebi sangat dibutuhkan dalam sebuah karya tulis agar penulis dapat menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pembaca. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama ada ejaan Van Ophusen yang diberlakukan pada tahun 1901 sebagai ejaan bahasa Melayu sampai dengan tahun 1947. Ejaan ini sudah digunakan selama 46 tahun. Yang kedua ada ejaan Republik atau Swandi yang diberlakukan pada tahun 1947 dan ditetapkan untuk menggantikan ejaan Van Ophusen yang kurang sempurna. Yang ketiga, ada ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat EYD, merupakan ejaan ketiga dalam sejarah bahasa Indonesia. EYD diberlakukan pada tahun 1972 sampai 2015. Pada yang keempat ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang berlaku sejak tahun 2015 sampai sekarang, menggantikan EYD karena berbagai koreksi atas EYD tersebut. Selanjutnya ada perbedaan EYD dan PUEBI. Walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermudah penulis dan pembaca agar mudah memahami sebuah tulisan, terdapat perbedaan antara EYD dan PUEBI, yaitu pada EYD hanya terdapat 4 huruf diftong, yaitu A, U, E, dan O. Sementara pada PUEBI terdapat 5 diftong dengan tambahan diftong I karena bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa asing, maka penggunaan diftong I diperlukan. Selain itu, penggunaan huruf tebal belum diatur dalam EYD. Sementara dalam PUEBI, huruf tebal digunakan untuk menulis judul atau subbab judul serta untuk menegaskan kata dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kesalahan yang sering dijumpai pada sebuah karya tulis adalah penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai, seperti contoh berikut. Yang pertama, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama dalam petikan langsung. Contohnya seperti ini: kakak mengatakan dalam tanda kutip, jangan lupakan bekalmu. Huruf J pada kata jangan seharusnya menggunakan huruf besar, bukan huruf kecil. Lalu contoh yang kedua, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya, kemarin saya menerima kabar baik dari Ibu Sari. Kata ibu seharusnya kata huruf I dalam kata ibu seharusnya menggunakan huruf kapital, bukan huruf kecil. Selanjutnya ada tanda baca. Tanda baca berfungsi menuntun pembaca untuk memahami bagian-bagian dari kalimat. Pemakaian tanda baca meliputi 15 bagian. Tetapi dalam video ini saya hanya akan membahas beberapa saja, yaitu yang pertama ada tanda titik. Tanda titik yang digunakan untuk penanda berakhiran kalimat seperti contoh berikut ini.
Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Titik. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak dan induk kalimat. Contohnya, karena sudah lulus sekolah, dia akan lupa dengan sekolahnya. Lalu yang ketiga ada tanda pisah yang digunakan di antara dua bilangan atau tanggal yang memiliki arti sampai. Contohnya, Dewi tinggal di rumah besar itu sejak 1995 sampai dengan tahun 2003. Yang keempat ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kebenarannya belum bisa dibuktikan. Contohnya seperti ini. Perjalanan dari Jakarta Jogja memakan waktu 15 jam. Yang kelima ada tanda petik ganda. Tanda petik ganda digunakan untuk mengapit istilah ilmiah seperti berikut. Tanaman sirih gading atau lebih dikenal dengan tanda kutip Ephraimnum aureum. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.